Halo Sobat Sinema Film, kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat menarik untuk dibahas, berjudul We Are What We Are yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang melakukan tradisi turun-temurun, yaitu menghidangkan makanan untuk dimakan sekeluarga, namun makanan tersebut bukan berasal dari hewan maupun tumbuhan. Okelah, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. Okelah, kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali pada sebuah kota kecil yang kala itu sedang dilanda badai beberapa hari. Di sana terlihat seorang wanita bernama Emma Parker, yang sedang pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan pokok bagi anak dan suaminya di rumah. Di sana ia terlihat tampak melamun ketika sang kasir memanggilnya, serta tubuhnya bergetar yang menandakan bahwa kondisinya tidak baik-baik saja. Sebelum masuk ke dalam mobil, kondisi Emma semakin memburuk dengan keluarnya darah dari mulutnya, yang membuatnya terjatuh dan tewas di dalam genangan air. Berpindah ke rumahnya Emma, terlihat 3 orang anaknya bernama Iris, Rosa dan juga Rory, sedang membaca surat yang ditinggalkan ibunya berisi pesan bahwa ia akan pulang sebelum hujan turun, namun sampai detik itu sang ibu belum pulang sehingga membuat jemuran mereka basah. Pada malam hari ketika sang ayah pulang, mereka kemudian mendapatkan kabar bahwa sang ibu telah meninggal dunia, sehingga membuat rumah hening seketika dan terlihat bahwa akibat hujan yang berkepanjangan membuat akses jalan di kota mereka tertutup akibat banjir. Karena ayah mereka masih sedang dalam keadaan berduka, Iris dan Rosa kemudian menggantikan sang ayah untuk bertemu dengan Dr. Biero. Ia merupakan sang dokter yang bertugas untuk melakukan otopsi terhadap tubuh Emma, sesuai peraturan pemerintah, dan meminta salah satu dari mereka untuk mengidentifikasi sang ibu. Pada malam hari, Rose bertanya kepada ayahnya mengenai tradisi Lamday, yang biasa keluarga mereka lakukan setiap tahunnya, dan tradisi tersebut akan dilakukan 2 hari lagi. Di sana sang ayah mengatakan bahwa walaupun ibu mereka telah meninggal, tradisi tersebut harus tetap dijalankan dan itu merupakan tanggung jawab dari Iris. Karena dirinya merupakan anak tertua dari keluarga mereka, tradisi Lamday merupakan tradisi menghidangkan makanan untuk dimakan sekeluarga, namun makanan tersebut tidak berasal dari hewan atau tumbuh-tumbuhan. Di malam itu Frank yang sedang mengendarai mobil melihat seorang wanita muda sedang memperbaiki mobilnya yang rusak di tepi jalan yang sunyi. Frank pun memanfaatkan hal itu untuk menculik wanita tersebut sebagai korban dari tradisi Lamday yang akan diadakan 2 hari lagi. Dr. Biero yang sedang mencari bunga ketika itu bersama anjingnya menemukan serpihan tulang dari bawah pohon yang tumbang. Ia beranggapan bahwa tulang tersebut merupakan tulang manusia, dan mengambil tulang itu untuk mencari kebenarannya lebih lanjut. Di sisi lain terlihat sepasang suami istri sedang melaporkan anak mereka yang tidak pulang dari malam tadi, sehingga polisi tersebut memutuskan untuk menyebarkan foto anak mereka, setelah 24 jam jika anak mereka tidak pulang ke rumah. Frank memiliki tanah yang luas dan memiliki trainer, sehingga ia menyewa trainer tersebut untuk mendapatkan uang tambahan, namun ketika itu terlihat seorang pria yang menyewa trainer. Frank memutuskan untuk pindah dari sana karena di kota tersebut tidak ada pekerjaan. Kala itu terlihat Frank sedang di rumah tetangganya bernama Marge. Tujuan Frank ke sana adalah untuk menitipkan anak paling kecilnya bernama Rory, karena ia akan menghadiri pemakaman Emma pada sore hari. Terlihat beberapa foto yang sedang dipegang oleh Rosa. Foto tersebut merupakan korban-korban dari tradisi Lamday yang telah mereka lakukan. Di sana Rosa sempat berpikir untuk menghentikan tradisi tersebut, namun hal itu dapat menimbulkan kemarahan dari sang ayah. Iris mengatakan setelah melakukan Lamday berikutnya, mereka akan mencari cara agar dapat menghentikan tradisi tersebut. Diketahui bahwa seorang wanita yang telah diculik oleh Frank diletakkan di dalam sebuah gudang. Gudang tersebut merupakan gudang yang hanya boleh dimasuki oleh Frank saja. Tetapi kala itu Rory diam-diam masuk ke dalam gudang tersebut, dan menemukan sebuah ruangan yang terdapat seorang wanita di sana. Sebelum menghadiri pemakaman ibu mereka,
Frank menitipkan Rory ke rumah tetangganya bernama Marge. Di sana mereka menghadiri pemakaman bersama sang dokter dan juga wakil polisi bernama Anders. Setelah sampai, Frank memberikan sebuah buku diari milik ibu mereka kepada Iris. Di buku tersebut berisi tentang sejarah dari orang tua mereka, beserta tradisi Lamdai yang telah mereka lakukan turun-temurun. Pada malam itu Anders datang ke rumah Iris. Ia merupakan teman sekolahnya Iris yang kini telah menjadi seorang polisi. Anders merupakan seorang pria yang disukai oleh Iris sewaktu di sekolah. Kedatangannya ke sana hanya untuk menenangkan Iris serta menanyakan keberadaan seorang wanita yang hilang. Dr. Biero kemudian mendatangi seorang polisi bernama Bob untuk menunjukkan potongan tulang yang ia temukan, serta mencoba untuk menyelidiki lebih lanjut tentang tulang tersebut. Tetapi di sana polisi itu menolak untuk melakukannya karena keadaan mereka saat ini sedang dilanda badai. Polisi tersebut menganggap bahwa tulang itu berasal dari sebuah makam yang terbawa banjir. Ketika itu Dr. Biero masuk ke dalam minibar untuk menemui seorang serif bernama Anders. Ia pun menunjukkan tulang tersebut kepada Anders, dan serif Anders bersedia untuk membantunya. Terlihat Rory sedang sakit di rumah Marge, sehingga ia menyarankan Frank untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi Frank menolak dengan alasan mereka tidak memiliki uang, dan tak lama kemudian, Frank yang sedang puasa pun tiba-tiba drop. Di sisi lain Iris dan Rosa menghampiri seorang wanita yang telah mereka culik, dan melumpuhkannya untuk tradisi Lamdai yang akan mereka lakukan. Dan disajikan untuk makan malam bagi keluarga itu, dengan menggunakan pakaian yang sangat bagus. Keesokan harinya, Dr. Biero dan Anders kemudian menyusuri anak sungai, tempat di mana Dr. Biero menemukan tulang itu, namun saat itu ia bukan menemukan potongan tulang, melainkan potongan daging yang sudah dimasak yang ia temukan, dan meminta Anders untuk melanjutkan pencarian. Tiba-tiba dari jendela, Rose dan Iris melihat Anders sedang menyusuri anak sungai di belakang rumahnya, dan menghampiri Anders serta mengajaknya untuk mampir ke rumah. Di sana Anders memperlihatkan sebuah gigi manusia yang ia dapat dari sungai itu. Iris kemudian berusaha menjelaskan bahwa di atas rumah mereka terdapat beberapa kuburan tua, dan kemungkinan gigi itu adalah gigi dari mayat di kuburan itu yang terbawa banjir. Untuk meyakinkan Anders, Iris pun akhirnya mengajaknya ke kuburan itu. Di sana terlihat Iris membawa sebuah pisau lipat yang akan ia gunakan untuk menghabisi Anders. Tibalah mereka di kuburan itu. Di sana Anders menyatakan cintanya pada Iris dan akhirnya Iris pun menyerahkan dirinya kepada Anders. Namun aksi mereka akhirnya ketahuan oleh Frank dan terjadilah sesuatu. Dr. Biero yang sedang berada di kliniknya memeriksa potongan tulang dan daging yang ia dapatkan. Di sana ia mendapati bahwa itu adalah potongan tulang manusia yang dagingnya telah habis diambil. Di dalam sebuah buku Dr. Biero membaca tentang kanibalisme. Dan akhirnya ia pun menemukan di dalam buku itu dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang suka makan daging manusia adalah lambat laun orang itu akan mengalami gangguan saraf seperti tangan bergetar, kerusakan saraf lainnya, dan juga Parkinson. Semua itu mirip seperti data otopsi yang ia temukan saat mengotopsi mayat istri dari Frank. Dr. Biero kemudian berusaha untuk menghubungi Anders, namun selalu tidak ada jawaban karena senjata dan telepon milik Anders sudah diambil oleh Frank. Di saat yang sama Iris yang sangat bersedih karena kekasihnya dibunuh oleh ayahnya sendiri kemudian mendapatkan saran dari Rosa. Di sana ia berencana mengajaknya dan membawa Rory kabur dari rumah itu. Di malam tersebut sang ayah pergi membawa sebuah kapak. Ia terlihat mengayunkan kapaknya ke sebuah pohon besar untuk meluapkan kekesalannya. Tiba-tiba ia mendapat sebuah potongan tulang rahang di sekitar tempat itu. Setelah diperiksa di sekitar tempat tersebut ternyata ia juga mendapatkan tengkorak yang lain dan dilanjutkan tulang belulang manusia yang lainnya. Ternyata hujan deras belakangan ini menyebabkan kuburan tempat ia menanam. Semua tulang-tulang korban kanibalismenya menjadi longsor, sehingga tanahnya pun terkikis dan tulang-tulang itu pun terbawa hingga ke anak-anak sungai di belakang rumahnya. Kemudian mulai mengumpulkan kembali tulang-tulang itu dan dia pun mulai kelelahan hingga membiarkan tulang-tulang itu terbawa aliran sungai. Dr. Biero yang tak menemukan Anders kemudian mendatangi kantor polisi tempat Anders bertugas. Di sana ia mendapati seorang wanita bernama Emily. Ia pun mengatakan mau mengambil barang-barangnya yang tertinggal di ruangan Max.
Namun ternyata ia bukannya mengambil barang-barangnya melainkan mengambil pistol Sheriff Meeks sebelum menuju ke tempat Frank. Sebelum itu ia mengirimkan pesan ke ponsel Anders yang ternyata tanpa sepengetahuan Dr. Biero, ponsel Anders sudah berada di tangan Frank. Frank yang saat itu sedang menyiapkan makan malam mengambil ponsel Anders yang saat itu berdering. Pesan dari Dr. Biero pun dibaca oleh Frank. Di dalam pesannya Dr. Biero mengatakan bahwa ia menemukan sebuah keanehan pada keluarga Frank, dan sekarang ia akan menuju ke rumah Frank. Mengetahui hal tersebut Frank mencampurkan hidangan makan malam mereka dengan bubuk arsenik. Setelah itu ia kemudian memanggil anak-anaknya untuk makan malam bersama. Rosa kemudian tidak sengaja mendapati serbuk arsenik yang tertinggal di taplak meja makannya. Setelah mengecek ternyata bubuk arsenik di tempatnya tinggal sedikit. Bahwa ayahnya berencana membunuh mereka semua. Selesai berdoa Rosa berusaha berbisik berkali-kali mencoba memanggil Iris, tapi Iris tidak mendengarnya hingga saat Rory mulai menyantap makanannya. Rosa menghempaskan makanan Rory. Frank hanya menatap tajam pada Rosa dan tiba-tiba pintu rumah Frank ada yang mengetuknya. Iris yang membukanya melihat Dr. Biero sudah ada di depan pintu. Dr. Biero pun akhirnya dipersilahkan masuk dan kemudian ia menyuruh anak-anaknya ke dalam. Namun Dr. Biero sempat melihat bahwa Iris memakai ikat rambut milik anak gadisnya. Selain itu ia pun memperhatikan jari-jari tangan Frank yang gemetaran yang merupakan ciri-ciri orang yang menjalani hidup dengan cara kanibalisme. Kemudian ia pun menanyakan keberadaan Anders pada Frank, namun Frank mengalihkan pembicaraan mereka. Dr. Biero juga mengatakan bahwa ia menemukan penyakit langka pada saat mengotopsi mayat istri Frank, yang ternyata penyakit yang diderita istri Frank disebabkan karena gaya hidup kanibalisme atau memakan daging manusia. Respon negatif Frank membuat Dr. Biero mengeluarkan pistolnya, dan ia juga mengatakan bahwa melihat Iris memakai ikat rambut anaknya dan ia pun menanyakan keberadaan anaknya pada Frank. Frank yang merasa terintimidasi dengan semua pertanyaan dokter baru kemudian mengambil pistol Anders yang ia simpan di lacinya, dan menembak Dr. Biero saat itu. Di saat bersamaan Iris pun datang dan berusaha melindungi Dr. Biero. Dr. Biero pun membalasnya yang membuat Frank terjatuh dan kepalanya terbentur di sudut meja, dan di saat ia melihat keadaan Iris tiba-tiba Frank sudah bangkit serta menghantamnya dengan nanpan. Kemudian Frank mencoba untuk mengejar Rosa dan Rory yang kabur dari rumahnya. Mereka pun berlari hingga masuk ke dalam rumah Marge, tetapi Marge yang penasaran mengintip dari jendela, namun Frank pun menghabisinya dari balik pintu. Akhirnya Rose dan Rory kembali dibawa pulang untuk melanjutkan makan malam, namun Rosa tak mau menyerah begitu saja. Ia kemudian menggigit leher Frank dan bantu Iris untuk melumpuhkannya serta memakan ayah mereka sendiri. Dr. Biero yang sadar pun langsung dihampiri oleh Rosa, dan memberikan ikat rambut anaknya kepada Dr. Biero. Di akhir film terlihat bahwa mereka memutuskan untuk pindah dari kota tersebut, untuk hidup seperti orang-orang pada umumnya, dan film We Are What We Are pun selesai. Sekianlah alur cerita kali ini, bagaimanakah pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.